Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan yang besok dipanggil KPK terkait Formula E. Sebagaimana kita lihat teman-teman bahwa Formula E telah sukses digelar di Jakarta dalam waktu yang cukup singkat. Kemarin kalau kita lihat pembangunan dari track dari sirkuit Formula E itu hanya perlu 60 hari. Jadi cukup pendek waktu yang dikerjakan Pak Anies. Nah, waktu yang mepet itu kemarin disangsikan oleh pihak Giring Ganesa karena pada waktu sidak di Ancol itu belum dilakukan pembangunan track Formula E. Nah, ini dilakukan oleh Giring Ganesa. Tetapi dengan kerja keras, dengan kerja tuntas dari Pak Anies Baswedan dan tim, itu akhirnya Formula E jadi digelar di Jakarta. Nah, keberhasilan Pak Anies Baswedan kali ini ternyata mendapat respon positif. Tetapi ada juga yang kecewa. Kenapa kecewa? Karena Formula E jadi digelar di Jakarta. Harapan mereka, karena yang selama ini mengkritik Pak Anies tentunya tidak berharap sukses gelaran dari sirkuit Formula E. Bahkan kalau kita lihat proposal yang diajukan oleh penyelenggara ke BUMN ternyata tidak di-ACC oleh Menteri BUMN Erick Thohir, sehingga tidak ada sponsor dari BUMN. Walaupun demikian ternyata sirkuit Formula E ini sukses digelar Pak Anies Baswedan. Namun kali ini pihak KPK akan memanggil Anies Baswedan terkait anggaran dari Formula E. Kalau kita lihat beritanya kemarin ada komitmen fee 560 miliar yang digunakan untuk gelaran Formula E. Dan kalau kita baca juga 560 miliar itu adalah untuk 3 musim dari 2022 sampai 2024. Terus apanya yang dipersoalkan sehingga Pak Anies harus dipanggil oleh KPK? Nah, sahabat Enjoy Channel, untuk lebih jelasnya, coba kita baca berita. Kita ambil berita dari Kompas. Ini alasan KPK panggil Anies Baswedan soal Formula E. PLT juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri membenarkan pihaknya memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan terkait dengan penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Alasannya, kata Ali, untuk dikonfirmasi dan klarifikasi tim penyidik KPK. Pemanggilan itu akan dilakukan pada Rabu besok 7 September 2022. Dalam proses penyelidikan KPK tentu dapat mengundang berbagai pihak untuk dikonfirmasi dan diklarifikasi oleh tim penyidik KPK. Sehingga siapapun jika memang keterangannya dibutuhkan pasti akan kami panggil, kata Ali Fikri dalam keterangannya Selasa 6 September 2022. Pemanggilan Anies ini lantaran sebagai upaya KPK mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana dalam penyelenggaraan Formula E. Jadi ini sudah mulai ada alasan kenapa Pak Anies ini dipanggil KPK. Menurut keterangan dari Ali Fikri adalah untuk mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana dalam penyelenggaraan Formula E. Jadi ini sudah diketahui alasan kenapa pihak KPK itu memanggil Pak Anies. Alasannya adalah untuk mencari dan menemukan tindak pidana terkait penyelenggaraan Formula E. Jadi mencari dan menemukan, ini masih mencari teman-teman. Hal ini untuk melengkapi pengumpulan bahan keterangan dalam rangka mencari dan menemukan adanya dugaan peristiwa pidana, ujarnya. Pemanggilan Anies ini, kata Ali, atas laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan korupsi di penyelenggara Formula E. KPK juga ingin mendapatkan gambaran secara utuh terkait dugaan adanya peristiwa tersebut. Tentu sebagai tindak lanjut KPK atas laporan masyarakat. Proses ini sebagai salah satu langkah agar KPK bisa mendapatkan gambaran awal yang utuh terkait dugaan peristiwa pidana yang dimaksud, ujarnya.
KPK berharap pihak-pihak agar kooperatif supaya seluruh proses berjalan secara efektif dan efisien, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip dan norma hukum yang berlaku, tuturnya. Sebagai informasi, selain Anies Baswedan, KPK juga pernah memanggil Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi, terkait dugaan kasus korupsi Formula E. Pemanggilan kedua berlangsung pada Selasa 22 Maret 2022. Sebelumnya diberitakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait penyelenggaraan Formula E besok pada Rabu 7 September 2022. Meski demikian, Kepala Daerah non-parpol ini mengaku tak ada persiapan khusus jelang pemeriksaan itu. Datang saja, tidak ada persiapan khusus, kata Anies setelah hadir pada peluncuran komitmen pengurangan emisi karbon di Jakarta Selasa 6 September 2022. Saat ditanya lebih lanjut terkait pemanggilan itu, Anies enggan berkomentar dan memilih pergi meninggalkan para awak media. Sebelumnya, Anies mengaku telah menerima surat panggilan yang dilayangkan KPK untuk dimintai keterangan soal penyelenggaraan ajang balap mobil listrik tersebut. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyatakan, permintaan keterangan itu dijadwalkan KPK pada Rabu 7 September 2022 pagi. Iya betul, saya menerima surat pemanggilan untuk dimintai keterangan oleh KPK pada Rabu tanggal 7 September 2022 pagi, ujar Anies di Mampang, Jakarta Selatan, Senin 5 September 2022. Jadi ini cukup jelas alasan yang disampaikan oleh Ali Fikri dari KPK bahwa panggilan Anies ini untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E dan dalam rangka untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana terkait penyelenggaraan Formula E. Jadi kalau saya melihat ini masih mencari untuk menemukan dugaan tindak pidana, jadi mencari-cari. Nah, kalau kita lihat sebenarnya menurut keterangan yang kemarin kita dapat, angka 560 miliar itu untuk komitmen fee dalam 3 musim sampai 2024. Jadi berjenjang sampai 2024. Nah, apakah ini dipermasalahkan atau tidak? Ini tergantung dari proses penyelidikan di KPK. Tentu ini sudah melalui proses analisa yang cukup matang dari Pak Anies Baswedan. Bisa menyelenggarakan kegiatan yaitu Formula E. Nah, kalau kita lihat administrasi terkait keuangan di Jakarta, kemarin Pak Anies sudah mendapatkan WTP. Wajar tanpa pengecualian terkait administrasi juga termasuk keuangan di DKI Jakarta. Artinya bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta ini cukup bagus. Sehingga kalau tidak baik tentu Pak Anies tidak mendapatkan WTP secara berturut-turut selama 4 tahun terakhir ini. Jadi mudah-mudahan di 5 tahun berakhirnya kepemimpinan Pak Anies Baswedan nanti mendapatkan WTP lagi. Itu artinya bahwa penyelenggaraan pemerintah kota Provinsi DKI Jakarta berjalan dengan baik. Kalau tidak sesuai dengan aturan prosedur tentu Pak Anies tidak mendapatkan WTP, wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan Pemprov DKI Jakarta. Nah, sahabat Enjoy Channel, sebenarnya kalau kita bicara kasus pidana, sebenarnya ini kan sudah ada laporan terkait misalkan Harun Masiku, kemudian penerimaan uang dari EKTP yang kemarin sudah dilaporkan oleh pihak Nazarudin dan Setia Novanto yang sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Dan kemarin ada laporan anak Pak Lurah, itu juga pernah dilaporkan ke KPK. Namun sampai hari ini juga belum ada tindak lanjutnya. Kenapa dengan Pak Anies Baswedan kok begitu mudah KPK memanggil Pak Anies Baswedan? Ada apa? Karena kalau kita kaitkan dengan politik, ini sangat bisa berpengaruh kepada Pak Anies Baswedan, terutama elektabilitas, di mana hari ini Pak Anies Baswedan elektabilitasnya cukup tinggi. Nah, kalau Pak Anies dipanggil KPK, kemudian ada sesuatu di sana, tentu ini bisa mendegradasi nama Pak Anies Baswedan. Bahkan kalau kita lihat kemarin ada pernyataan
salah seorang politikus yang mengatakan bahwa kalau bisa di Pilpres 2024 nanti hanya ada 2 calon yang bisa bertanding untuk merebutkan RI 1. Katanya untuk efisiensi anggaran, alasannya seperti itu. Nah, kalau hanya 2 pasangan calon presiden, berarti kan orangnya itu-itu saja. Partai-partai besar, partai penguasa yang bisa mendominasi terkait calon presiden. Misalkan Puan Maharani. Puan ini adalah seorang politisi dari PDIP, di mana PDIP itu bisa mencalonkan tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Nah, berarti kan ini sudah ada peluang satu, yaitu Puan Maharani. Tinggal siapa nanti pesaingnya. Nah, pesaingnya mungkin Pak Prabowo Subianto atau siapa. Nah, kalau hanya 2 orang, ini kan 2 calon presiden ini kan bisa bernegosiasi. Contoh, nanti kalau saya kalah maka saya akan mendapatkan jabatan ini. Itu kan bisa diatur. Itu kalau hanya 2 pasang calon. Jadi tetap oligarki yang berkuasa, oligarki yang menang di Pilpres 2024 kalau itu hanya 2 calon. Makanya banyak pihak yang menyarankan agar presiden threshold itu 0%. Itu gunanya adalah agar banyak anak bangsa bisa mengajukan untuk menjadi calon presiden di 2024. Itu keuntungannya kalau banyak calon. Tetapi kalau calonnya itu diatur, yaitu misalkan hanya 2 pasang calon head to head, maka inilah calon-calon ini bisa dikondisikan. Misalnya kalau kita melihat pilihan kepala desa di desa, itu kita pernah melihat ada suami istri yang mencalonkan menjadi calon kepala desa. Suaminya maju, istrinya maju. Karena seorang calon kepala desa itu harus punya saingan. Dan saingan itu bisa dari keluarganya atau dari istrinya. Maka suami istri ini maju menjadi calon kepala desa. Dan akhirnya terpilih salah satu. Nah, ini kan tetap, yaitu yang menang juga oligarki dalam skup desa. Hanya orang-orang itu saja yang bisa memenangkan sebuah pemilihan termasuk di desa. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi oligarki yang tetap saja mengatur di negeri ini. Makanya perlu ada banyak calon untuk maju di 2024. Termasuk Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini adalah sosok orang yang diinginkan oleh masyarakat, oleh rakyat untuk maju menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Karena sosok Pak Anies ini adalah sosok pembaru, sosok perubahan. Itu ada di Pak Anies Baswedan yang bukan bagian dari oligarki. Itu yang diharapkan. Tetapi kita melihat hari ini KPK memanggil Pak Anies Baswedan. Nah, saya khawatir kalau ini berpengaruh pada Pilpres 2024. Karena apa? Pak Anies ini dimajukan untuk menjadi calon presiden. Tetapi waktu yang akan menjawabnya. Apa yang terjadi hari ini kita juga tidak tahu. Apakah Pak Anies nanti ditakdirkan untuk bisa maju menjadi calon presiden atau bahkan menjadi presiden, kita juga tidak tahu. Manusia hanya berusaha, tetapi Allah lah yang menentukan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.